Selamat datang di minggu terakhir Manajemen Professional Development. Di minggu ke-6 ini, kalian akan belajar tentang Machine Learning Classification. Di minggu ke-6 ini, kalian akan belajar pengertian dari klasifikasi, metrik-metrik dasar di Machine Learning Klasifikasi, strategi mengolah model Machine Learning yang lanjutan, hyperparameter tuning, dan terakhir, kalian akan juga belajar hands-on Machine Learning untuk kasus klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah sebuah teknik analisis yang mengkategorikan beberapa item, yaitu tiap-tiap baris, ke dalam sebuah set kelas diskrit. Bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Contohnya, bisa kita lihat ini ada feature variabel yang bisa kita sebut dengan X dan target variabel yang bisa kita sebut Y. Dari beberapa baris ini, kita akan mengelompokkan yang mana merupakan iris setosa, iris versicolor, iris virginica. Di minggu lalu kita juga sudah belajar ya beberapa machine learning algorithm atau algoritma machine learning yang bisa kita gunakan dan apa saja jenis tugas yang bisa dikerjakan. Dan juga kita belajar bagaimana cara mengimplementasikannya. Tentunya, sebelum kita membuat model machine learning, khususnya klasifikasi, kita harus tahu dulu dong, apa aja sih metrik dasar yang kita butuhkan. Nah, di sini kita ada istilah namanya confusion matrix. Itu adalah sebuah teknik pengukuran performa klasifikasi pada machine learning. Jadi, kita fokus dulu pada gambar sebelah kanan ini. Ada nilai actual values, nilai sesungguhnya, dan predicted values, nilai yang diprediksi oleh si model machine learning. Nah, jadi kita lihat di sini ada beberapa segmennya. Ada TP, TP adalah sesuatu yang benar dan diprediksi sebagai benar. Selain itu juga ada true negative, sesuatu yang salah diprediksi sebagai salah. Berikutnya adalah false positive. False positive adalah sesuatu yang sebenarnya itu salah, negatif, tetapi dianggap benar oleh si model machine learning. Dan terakhir ada false negative. Sesuatu yang dianggap negatif oleh model machine learning padahal kenyataannya dia adalah positif. Atau sesuatu yang benar tetapi diprediksi sebagai salah. Nah, metrik-metrik dasarnya itu ada accuracy, precision, recall, dan F1. Accuracy adalah TP tambah TN, true positif tambah true negatif. Ini tambah ini dibagi dengan TP, TN, FP, FN. Dibagi dengan ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Gitu. Sedangkan precision adalah TP per TP tambah FP. TP per TP tambah FP. Jadi, kalau untuk precision, kita fokusnya ke bagian positif ini. Seberapa banyak yang beneran positif dari hasil prediksi positif oleh machine learning model kita. Nah, maksudnya dari prediksi model machine learning yang dianggap positif oleh hasil prediksi, berapa banyak sih yang benar gitu. Selain itu juga ada recall, true positif per true positif plus false negatif. Kalau precision kita ngeliat dalam kotak yang ini ya. Sedangkan kalau recall kita lihat ke sini. Karena rumusnya ada TP per TP tambah FN. Jadi, cara gampang membacanya adalah dari seluruh model yang sebenarnya, dari seluruh data yang sebenarnya positif, seberapa banyak sih yang berhasil diprediksi seperti itu. Beda ya, jadi dibandingkan dengan recall. Selain itu juga ada F1 score, di mana F1 score adalah harmonic mean dari precision dan recall. Bisa dilihat rumusnya F1 score itu adalah 2 kali precision kali recall per precision plus recall. Jadi F1 score ini
Pada dasarnya adalah menyeimbangkan nilai precision dan recall. Misalnya kalau kita anggap, kalau kita main biasa deh, misalnya precision adalah 1, recall adalah setengah, kan rata-ratanya adalah berapa? 1 tambah 1,5 per, ya, rata-ratanya bisa jadi kan nilainya 0,75 ya, jadi 1 tambah 0,5 bagi 2 kan 7,5. Tapi kalau F1 score hasilnya berbeda, 2 kali 1 kali setengah per 3 per 2, hasilnya dia adalah 0,66. Jadi kalau seandainya nilainya berbeda, F1 score akan menghasilkan penalti karena modelnya tidak seimbang dalam kemampuan prediksinya gitu. Nah, selain itu saya juga ada contoh perhitungan lainnya. Recall ini adalah ya 15 ditambah 47. Ini recall. Recall kan dari sebelumnya saya sebutkan ya, dari seberapa banyak yang positif, berapa banyak sih yang benar-benar terprediksi begitu. Precision juga 15 tambah 12, paling gampang lihat seperti ini ya. Tarik garis atas ke bawah. Accuracy gampangnya 15 tambah 114 per totalnya ini semua. F1 score adalah ya ini harmonic mean dari ini dan ini. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar ya strategi mengolah model machine learning, kita juga strategi lanjutan di sini. Cross validation, memang selalu sempat di minggu kemarin sempat disinggung ya, tapi kita yang mempraktikkan trend test split di situ. Ini sering kita gunakan ketika kita melakukan model grid search CV, ya, pokoknya hyperparameter tuning begitu. Dan juga ada stratifikasi ya. Di sini kita memastikan bahwa komposisi kelas itu proporsional saat training maupun testing. Misalnya bisa kita lihat ya, di populasinya ini, kalau kita hitung-hitung, perbandingannya sekitar 3:2. Ya, 40%, 60% begitu. Nah, ketika kita sampling random selection, kita harus memastikan bahwa komposisinya tetap sama, yaitu perbandingan adalah kelas A dan kelompok A dan kelompok B itu sama-sama berbanding 40%, 60% begitu. Nah, jadi kalau perbandingan kelas data kita adalah 30-70, maka saat modelnya training juga harus ada 30:70, dan testing juga harus ada 30:70. Harus seimbang ya, kelasnya balance. Berikutnya kita juga akan belajar hyperparameter tuning ya. Apa sih hyperparameter tuning? Jadi hyperparameter tuning ini adalah proses mencari hyperparameter yang paling optimal untuk machine learning. Sehingga kalau hyperparameternya optimal, model machine learning bisa memprediksi dengan hasil yang lebih baik. Nah, biasanya kita ada dua pendekatan. Pertama ada grid search, dan kedua adalah random search. Kalau grid search, dia akan menggunakan setiap kombinasi. Kita lihat, titik-titiknya adalah sebuah kombinasi yang sudah kita tentukan untuk mendapatkan hyperparameter demi model yang optimal. Di sisi lain, ada random search. Dia akan menggunakan hyperparameter yang dicari secara acak, karena judulnya memang sudah random, untuk mendapatkan model yang paling optimal berdasarkan tentang nilai tertentu. Bisa kita lihat, kalau hyperparameter tuning dengan grid search, kita sudah menentukan titiknya ya. Titiknya kita tentukan. Sedangkan kalau di grid search, sebelah kanan ini, modelnya akan mencari nilai-nilai tertentu gitu, secara random. Sehingga ada peluang kita mendapatkan model akurasi yang lebih tepat. Misalnya kayak ini, di sisi kiri ini grid search. Kalau menggunakan hyperparameter seperti ini, kita tidak pernah menyentuh nilai yang ini. Sedangkan kalau dengan random search, kita memiliki peluang untuk mendapatkan hyperparameter yang bisa menyentuh akurasi model yang paling tinggi. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang bingung ya, apa sih beda parameter dengan hyperparameter? Ini saya jelaskan perbedaannya. Bedanya apa? Kalau hyperparameter, ini kita udah tentukan sebelum model machine learning belajar dari data. Sebelum kita fitkan modelnya, sebelum mendapatkan algoritma dengan data, kita sudah menentukan parameter
settingan sebelum kita pakai. Sedangkan parameter ini kita dapatkan setelah model machine learning itu belajar dari data. Artinya, parameter itu adalah logika berpikir dari machine learning. Ya, segitu saja. Untuk teorinya, mari kita hands-on agar kita lebih paham. Nah, untuk hands-on kali ini, saya sudah mempersiapkan datanya ya. Dalam file datasets.csv. Pastikan datanya ini sudah ada di folder yang akan kalian gunakan. Foldernya sama dengan di mana filenya yang kalian gunakan. Nah, pertama-tama pasti kita import dulu ya library yang akan kita gunakan. Biasanya untuk library yang kita gunakan di machine learning dan data science itu dua ini wajib ya, NumPy dan Pandas. Jadi kita import dulu dan sambil baca filenya. Jadi import dan baca file yang sudah terbaca, kita lihat datanya seperti ini ya. Yang kita mau prediksi adalah berdasarkan karakteristik seseorang ini, kita tandai ya dengan setiap orang itu adalah satu baris ini. Apakah dia itu mengidap diabetes? Jadi bisa kita lihat ya, target kita adalah is diabetes dan feature adalah non-pregnant atau jumlah bulan kehamilan, glucose concentration, blood pressure, tricep thickness, or insulin, BMI, PDV, dan age. Kita lihat datanya di sini sudah lengkap ya, 768 entries, non-nullnya juga 768 semua, artinya datanya sudah lengkap. Dan datanya sudah bisa dikatakan memang sudah bersih ya, jadi tidak perlu melakukan data cleaning lagi. Kita lihat nih gimana sih komposisi is diabetesnya. Jadi ternyata komposisinya adalah sekitar 2:1. Gitu. Nah, berdasarkan konsep certification, kita ingin agar model kita itu ketika training, komposisi datanya ada 3:1 juga. Gitu. Ya, maksudnya 2:1. Jadi kita import file biasa ya, test-bit pastinya, buka filenya, datanya. Lalu kita sebut dengan stratify non. Karena kalau kita lihat ya, settingannya kita tekan shift tab, akan muncul bahwa stratify, kalau kita gunakan non, dia akan terbagi. Gitu. Nah, kalau kita sebut dengan non, dia tidak akan melakukan stratifikasi ya. Maksudnya tidak akan diratakan begitu. Oleh karena itu kita harus mengubah, karena di awalnya defaultnya non, kita ubah menjadi bagian mana yang kita sertifikasi. Di sini kan yang ingin kita sertifikasi adalah Y ya. Kita ratakan dengan certification. Kita lihat nih komposisinya. Sekarang komposisinya sudah 350/187. Artinya sudah cukup perbandingannya mirip dengan yang ini. Dengan yang totalnya. Begitu. Untuk Y-testnya juga sama. Seperti ini. Jadi perbandingan kelasnya sudah balance. Nah, ini yang terjadi kalau kita tidak menggunakan stratify atau stratify sama dengan non. Perbandingannya tidak akan seperti sebelumnya. Jadi dia akan bergeser begitu. Tidak rata. Kita lihat ya. Ini kan ini nilainya yang sudah certify sama dengan non ya. Kita panggil lagi ulang aja. Nah, bagaimana ketika certify-nya kita gunakan? Nah, nilainya lebih balance. Mungkin nggak terasa ya karena perbedaannya cuma 1 kan. Tapi ini bakal jadi sesuatu yang besar ketika filenya sudah semakin besar gitu dan datanya semakin imbalance atau tidak seimbang. Mungkin sebagian besar data itu 90%-nya adalah 0 dan hanya 10% saja yang 1. Atau bahkan lebih ekstrimnya
99% datanya adalah bernilai 0 dan hanya 1% bernilai 1 gitu. Seperti kalau kasus-kasus misalnya penipuan gitu. Kan jarang-jarang ya. Kalau seandainya kita tidak menggunakan certify, ini bisa jadi kelasnya itu sangat-sangat tidak balance gitu. Maksudnya tidak balance adalah ketika kita melakukan testing dan training. Berikutnya kita akan menggunakan logistic regression ya. Ini beda ya, bukan linear regression, ini logistic regression. Tapi konsep dasarnya sebenarnya mirip ya dengan linear regression, cuma ada sedikit proses. Algoritmanya, prediksinya, kita lihat, kita evaluasi. Nah, ini confusion matrix-nya. Kita lihat bahwa pada y-test, ini ada nilai itunya, nilai confusion matrix-nya, TP, TN, FP, FN. Nah, dia langsung menghasilkan nilai ya, pressure arrival advance score dan accuracy di sini. Score bisa kita abaikan ya, cuma menunjukkan jumlah datanya gitu. Akurasi kita adalah 0,74 dan F1 score-nya seperti ini. Bisa kita ngelihat secara weighted average. Nah, hasilnya sudah cukup bagus ya karena di atas 70. Nah, selanjutnya kita akan coba nih bagaimana hasilnya. Ini kan 0,740 ya. Bagaimana kalau kita melakukan grid search, meta tuning. Ini akan dicoba ya. Ini bisa kita abaikan karena cuma warning, selama tidak ada tulisannya error, tidak ada masalah. Bagaimana hasilnya? Kita lihat. Nah, skornya nggak terlalu jauh ya bedanya, tapi kalau kita bandingkan, gimana? 0,81, 0,58. Ya, nggak jauh-jauh beda ya. Tapi tidak memiliki efek yang berarti gitu. Gimana kalau random search? Seringkali kalau saya ngebuat model machine learning, kalau kita menggunakan parameter tuning, accuracy-nya meningkat. Tapi mungkin kasus data yang ini kita perlu melakukan feature engineering sebelumnya agar modelnya lebih optimal begitu. Ini ada juga algoritma KNN, kita coba. Akurasinya lebih rendah ya dibandingkan yang logistic regression. Decision tree bagaimana hasilnya? Lebih tinggi. Nah, ini baru terlihat ya perbedaannya bahwa kalau untuk kasus kita, decision tree menghasilkan model yang lebih baik. Kalau kita sebelumnya bernilai, bisa kita atur. Kalau sebelumnya model kita hanya menghasilkan nilai seperti ini, 0,74, kita dengan menggunakan decision tree akan menghasilkan model yang lebih akurat, 0,77, dan nilai F1 score-nya memang jauh lebih baik secara overall. Nah, terakhir, seringkali kalau kita bekerja di data, kita harus menyampaikan model yang bisa diinterpretasikan. Jadi istilah interpretable machine learning. Untuk beberapa algoritma seperti decision tree, kita bisa interpretasikan logika machine learning modelnya gitu. Bagaimana cara model kita berpikir untuk mendapatkan konklusi atau keputusan bahwa model kita mengklasifikasikan baris 1 dengan sebagai misalnya false atau true gitu. Bisa kita gunakan library ini, import tree, pyplot, kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi logikanya adalah
Kalau yang kiri itu true, yang kanan itu adalah false ya. Tanya, apakah glukos konsentrasi lebih kecil daripada 132,5? Kita lihat, oh jadi seperti ini. Kalau iya masuk dia ke kiri, kalau enggak ke kanan. Lalu tanya lagi, apakah isinya 29? Kalau iya dia akan ke kiri, kalau kanan tidak dia akan ke kanan. Lalu kita turun lagi, BMI di bawah 45, jika iya ke kiri, jika tidak ke kanan, akhirnya hingga ke sini, ke degree function. Akhirnya dapatlah konklusinya. Seperti itu. Nah, ini adalah interpretable machine learning model. Nah, tugas kalian coba buat model machine learning dengan random forest. Random forest classifier ya tentunya. Silakan jawab, dan kalau kalian sudah berhasil jawab, boleh cocokkan jawaban kalian dengan di sini yang ada answer-nya. Jika kalian stuck, silakan juga lihat kunci jawabannya. Nah, akhirnya kalian sudah memiliki skill machine learning supervised yang sudah lengkap ya. Kalian sudah berhasil membuat model yang mampu memprediksi secara regresi, dan juga bahkan kalian sudah belajar model machine learning yang bisa melakukan klasifikasi. Nah, terima kasih. Sekarang kamu sudah memiliki kompetensi dasar untuk mengolah data. Kamu sudah siap menjadi seorang data analis, dan bahkan kamu sudah siap belajar untuk menjadi seorang data scientist. Saatnya sekarang kamu perbanyak portofolio data science agar kamu semakin lancar dalam melakukan pengolahan data. Terima kasih, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.